Dia tidak memandang usia, Mm-mm. berapapun usianya ya bisa kena kanker mulut rahim ini. Jadi kanker mulut rahim ini adalah kanker serviks, dikenal dengan kanker serviks. Jadi kanker ini dia menyerang mulut rahim atau leher rahim, biasa kita bilang seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Healthy. Senang sekali rasanya saya Syaputri Indra Dewi bersama dengan instalasi promosi kesehatan Rumah Sakit Tajudin Halid kembali lagi menyapa Sobat Healthy dalam program Tor and Cat. Kami bicara karena kami peduli. Kami peduli, maka kami bicara. Sobat Healthy, berbicara tentang jenis penyakit memang tidak akan pernah ada habisnya. Salah satu contohnya adalah kanker serviks atau kanker leher rahim menjadi salah satu jenis kanker yang paling sering terjadi pada wanita. Nah, kanker serviks ini di urutan kedua dunia setelah kanker payudara. Nah, Sobat Healthies, tentunya tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan jika kita sedini mungkin cepat menangani penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Sobat Healthies, tentunya sudah ada gambaran bukan tentang tema kita pada hari ini, yaitu kanker serviks bisakah dicegah, bersama dengan Dr. Anugrah Andini MKes SPOG sudah hadir bersama kami di studio podcast pada pagi hari ini. Langsung saja yuk kita sapa narasumber kami. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Andini. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Mbak Putri. Nah, Sobat Healthies, Dr. Anugrah Andini MKes SPOG ini merupakan salah satu dokter spesialis obgyn kami, yaitu terdiri dari 3 orang dokter spesialis obgyn dan semuanya itu adalah perempuan. Luar biasa. Nah, dokter, gimana kabar hari ini, dokter? Alhamdulillah. Sehat ya, dokter ya? Insyaallah. Alhamdulillah. Baik, dokter. Dokter, pembahasan yang sangat menarik tentunya dengan tema yaitu kanker serviks bisakah dicegah. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenal kanker serviks ini, mungkin Dokter Andini bisa menjelaskan dulu definisi kanker serviks itu seperti apa, dokter? Ya, jadi kanker serviks itu Mbak Putri dia hanya kena pada wanita saja, tanpa memandang usia ya. Jadi usia apakah masih muda atau tua, ya jadi dia menyerang hanya pada wanita. Anak-anak juga, dokter? Bisa jadi seperti itu. Jadi dia menyerang biasanya sekitar ya tidak memandang usia pokoknya. Jadi walaupun dia sudah walaupun dia sudah menikah atau dia belum menikah, ya menikah ya, bukan kawin ya. Iya, ya menikah atau belum menikah ya semuanya bisa kena. Jadi dia tidak memandang usia, berapapun usianya ya bisa kena kanker mulut rahim ini. Jadi kanker mulut rahim ini adalah kanker serviks, dikenal dengan kanker serviks. Jadi kanker ini dia menyerang mulut rahim atau leher rahim, biasa kita bilang seperti itu. Ya ada beberapa faktor risiko ya, jadi termasuk salah satunya infeksi virus terutama ada tipe 16 dan tipe 18 ya, itu terutama penyebaran dari infeksi virus namanya HPV, Human Papilloma Virus tipe 16 dan tipe 18. Selain itu juga bisa dipengaruhi karena sering berganti pasangan seksual ya, imunitas juga, daya tahan tubuh juga berpengaruh dan terutama kayak kita di Indonesia ini yang banyaknya menikah kawin muda ya, kurang dari 20 tahun itu juga merupakan salah satu penyumbang terjadinya kanker serviks itu. Jadi baik. sebaiknya tidak menikah, tidak kawin di bawah 20 tahun. Jadi diusahakan di atas 20 tahun ya, dokter, baru menikah ya. Jadi bagusnya sih sebenarnya 20 sampai sekitar ya 30 tahun itu sudah bagus. Dan untuk melahirkan anak itu ya sebaiknya di bawah 35 tahun ya, situ amannya sebenarnya. Baik dokter. Nah, dokter, bisa dokter jelaskan mengenai gejala awal, dokter, mengenai kanker serviks ini? Ya, gejala awal biasanya bervariasi ya setiap orang. Ya, jadi itu juga terpengaruh dengan usia si perempuan itu, karena biasanya semakin muda dia daya tahannya biasanya masih bagus, masih muda. Termasuk HIV juga seperti itu. Biasanya kalau masih kena pada usia muda biasanya tidak bergejala. Nanti bergejala pada saat usianya di atas 35 atau di atas 40 tahun biasanya. Ini pun seperti itu. Jadi kanker itu secara umum ya, jadi dipengaruhi juga dengan usia. Jadi biasanya di usia-usia muda biasanya belum terlalu bergejala. Itu pada wanita. Kalau laki-laki biasanya
kena infeksi apapun kadang dia tidak terlalu bergejala ya kalau infeksi virusnya. Jadi biasanya seiring dengan bertambahnya usia, keluhan semakin nampak ya, semakin muncul ya. Jadi yang paling sering biasanya keluhannya adalah keputihan untuk jadi wanita. untuk wanita ya. Jadi keputihannya itu bukan keputihan yang sebentar, keputihannya itu lama ya, 1 bulan, 2 bulan, bahkan sampai setahun atau lebih dari setahun ya. Jadi biasanya datang dengan keluhan keputihan atau mungkin rasa nyeri juga ya dokter ya. Kadang-kadang ada nyeri karena nyeri itu subjektif sekali ya, bervariasi setiap orang ya. Ada yang gampang nyeri, ada yang tidak, tergantung dari ambang nyerinya orang. Jadi yang paling tersering itu adalah keluhan keputihan. Keputihan yang lama. Keputihan yang lama sudah diobati sembuh sebentar tapi muncul lagi. Kemudian diobati lagi sembuh sebentar muncul lagi. Jadi berulang-ulang dan lama. Itu paling sering bahasa keluhan keputihan. Kemudian keluhan yang lain biasanya ada perdarahan. Kadang berdarahnya sedikit atau kadang banyak ya, atau sampai keterusan ya dokter, sampai sebulan mungkin atau bisa lebih. Terutama biasanya postcoital bleeding. Jadi itu apa dokter? Habis hubungan seksual biasanya ada keluar darah. Bercak darah, bukan lagi bercak ya kadang. Kadang bercak, kadang banyak, kadang sedikit. Yang jelas kan normalnya tidak ada keluar. Kayak mengalami menstruasi seperti itu ya dokter? Bisa seperti itu, bisa berupa bercak-bercak, bisa berupa darah banyak, bisa bergumpal, bisa pokoknya habis berhubungan biasanya ada keluar darah. Ya. Itu yang paling sering biasanya juga. Kemudian ya kalau sudah agak lama untuk menjadi kanker itu dia tidak, prosesnya itu butuh bertahun-tahun. Ya, jadi butuh bertahun-tahun. Jadi 10 sampai 20 tahun, 25 tahun itu baru menimbulkan. Dia akan berkembang biak ya seiring berjalannya waktu baru menjadi kanker. Jadi biasanya itu awalnya cuma infeksi biasa. Ya, jadi kayak keputihan, mungkin diobati biasa sembuh, ntar lagi. Datang lagi. Jadi kalau infeksinya sudah lama, 20 tahun, 25 tahun, dia baru berubah menjadi kanker serviks. Ya, jadi kanker itu tidak ada yang instan. Biasanya dia butuh waktu yang lama untuk berubah, selnya untuk berubah menjadi sel kanker. Kadang dia tidur dulu, nanti tiba-tiba dia bangun lagi kayak gitu. Oke, nah dokter, terkait mengenai kanker serviks pada wanita, tadi dokter sempat menyinggung bahwa yang paling sering terkena kanker serviks itu adalah wanita yang sering berganti pasangan atau berhubungan seksual. Iya, itu faktor resiko. Oke. Nah, biasanya yang membawa faktor resiko itu adakah hubungannya dengan pasangan kita, dokter? Ya, erat hubungannya karena biasanya penularan yang tersering itu biasanya dari hubungan seksual. Sebagaimana kita ketahui hubungan seksual itu biasanya yang paling sering kan adalah untuk perempuan yang belum menikah ya dokter ya, yang kawin ya. Oke. Jadi ini bisa kena perempuan yang sudah menikah atau belum menikah. Jadi ada suami atau tidak ada suami, pokoknya dia bisa mengenai semua wanita. Jadi faktor resikonya salah satunya itu sering berganti pasangan seksual. Jadi penularannya itu salah satu jalurnya ya melalui hubungan seksual itu. Nah, hubungan seksual yang tersering kan kelamin. Ada beberapa, jadi ada beberapa hubungan seksual itu ya. Jadi melalui kelamin oral maupun kelamin dengan anus yang biasanya pada orang-orang yang homoseksual misalnya. Itu. Jadi itu malah kalau itu dia biasa mengarah ke kanker anus biasanya ya, kanker rektum seperti itu. Kalau ke wanita biasanya paling sering ke kanker serviks. Tapi proses penyembuhannya juga beda-beda dokter. Kalau kanker secara umum ya semakin dini kita mendeteksi, mendapatkan penyebabnya atau menilai ya, lebih cepat juga kita temukan, lebih cepat kita bisa bagaimana untuk mengobatinya ya. Jadi semakin cepat ditemukan, semakin cepat bisa diatasi dan harapan hidupnya bisa semakin besar. Seperti itu. Oke, baik dokter. Berarti dengan kata lain harus menjalani yang namanya screening dulu dokter, dengan metode atau langkah awal yang dilakukan ketika sudah mengetahui gejala ataupun resiko yang tadi dokter sudah jelaskan. Iya, jadi kalau misalnya ada keputihan yang lama atau keputihan berhenti terus keputihan lagi, ya sebaiknya segera periksakan ke dokter ya. Jadi sebenarnya itu perempuan itu ada keluar cairan-cairan itu masih dalam batas wajar ya. Selama masih usia reproduksi, masih muda ya, kayak masih Mbak Putri. Kayak Mbak Putri misalnya itu kan kadang-kadang ada keluar cairan putih, bening-bening seperti itu ya, bening-bening. Itu menandakan
fungsi hormonalnya masih bagus, ovarionya masih bagus. Oke. Beda halnya dengan yang sudah menopause. Oke. Biasanya kalau sudah menopause itu sudah kering, malah tidak ada cairan lagi di vaginanya, jadi kering. Jadi wajar kalau keluar cairan yang berwarna bening-bening seperti itu. Yang penting dia tidak ada gatal, tidak ada bau, dan tidak ada berubah warna. Itu masih dalam tahap-tahap yang wajar ya. Jadi kalau sudah tidak seperti itu atau merasa risih, tidak nyaman, ya sebaiknya periksakan ke dokter ya, supaya bisa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk men-screening atau untuk menilai apakah itu masih dalam batas wajar atau tidak wajar lagi. Oke. Nah, kalau misalnya perempuan cantik di luar sana merasa gejalanya sudah tidak bisa ditangani lagi, sudah risau, sudah galau merana gitu ya, langsung aja ke Rumah Sakit Tajudin Khalid, ketemu sama Dokter Andini. Kita juga punya 3 dokter spesialis objin di Rumah Sakit Tajudin Khalid. Semuanya perempuan. Oke, next lanjut lagi dokter. Cara pencegahannya gimana dokter? Cara pencegahannya ya itu tadi, setia pada satu pasangan ya, kemudian tidak berganti pasangan seksual ya. Jadi penularan itu bukan hanya dari apa ya, suaminya juga harus setia pada istrinya. Setia, bukan setiap saat setiap tikungan ada dokter. Ya, jadi misalnya si suami walaupun mungkin istrinya, jadi kadang juga kanker serviks ini kita temukan pada perempuan yang menurut kita itu perempuan baik-baik ya. Ya, jadi mungkin bukan dari dia, tapi mungkin dari suaminya, pasangannya. Mungkin atau mungkin suaminya juga apa namanya ya, jadi bisa dari suami, bisa dari istri. Jadi suaminya tidak boleh kemana-kemana juga, hanya dengan istrinya saja, dan si istri juga hanya dengan si suami itu saja, tidak dengan laki-laki yang lain. Karena itu resikonya penularannya begitu, melalui kontak seksual seperti itu. Jadi satu, pencegahannya hindari berganti-ganti pasangan seksual, kemudian hindari juga menikah, kawin pada usia kurang dari 20 tahun ya. Jadi disarankan menikah kawin itu di atas 20 tahun supaya sel-sel serviksnya, mulut rahimnya itu sudah matang. Ya, jadi biasanya gampang kanker mulut rahim itu karena belum matang sel-selnya di situ, tapi sudah kena sperma. Jadi itu mungkin yang bisa merubah selnya menjadi mutasi atau displasia. Itulah yang menyebabkan nanti 10-20 tahun kemudian menjadi kanker serviks seperti itu ya. Kemudian daya tahan tubuh juga, jadi terutama ya imun ya dokter ya, imun ya, pola hidup sehatnya ya, makanan ya, tidak merokok, tidak minum minuman keras, tidak narkoba ya, tetap banyak makan sayur, makan real food ya, usahakan ada olahraga lah 20-40 menit ya setiap hari mungkin ya dokter hari, ya? Atau ya paling tidak 3 kali 3 kali lah sepekan ya dokter ya. Oke. Dokter sempat menjelaskan bahwa kanker serviks itu tidak serta-merta langsung cepat prosesnya, tapi butuh waktu yang lama ya dokter ya. Gimana untuk pasangan suami istri yang sama-sama saling setia dokter, bukan setiap tikungan ada dokter. Ini sama-sama saling setia, tapi pada wanitanya itu terkena kanker serviks, itu penyebabnya apa dokter? Ya, jadi kalau ada seperti itu biasanya kalau kita temukan yang kita curiga ke kanker serviks, misalnya dari pap smear atau dari IVA, kan itu salah satu pemeriksaannya itu dengan IVA, inspeksi visual asam asetat ya. Jadi itu bisa dilakukan di puskesmas ya. Jadi bisa dokter dilakukan di puskesmas? Ya, di puskesmas. Jadi kalau positif misalnya dia dianjurkan untuk pap smear, kemudian dari pap smear misalnya kita temukan mengarah ke kanker mulut rahim, kanker serviks itu ya, biasanya kita melakukan anamnesis. Anamnesis, kita bertanya bagaimana pola hidupnya si ibu ya, bagaimana pekerjaannya, bagaimana pekerjaan suaminya. Biasanya jadi dibutuhkan trust ya, kepercayaan, empati ya. Jadi bagaimana kita mendekati pasien supaya dia bisa berkata jujur, karena itu merupakan sesuatu yang tabu ya, sesuatu yang mengenai masalah ranjang, masalah hubungan seksual itu biasanya tidak mudah untuk diungkapkan ke orang lain, biasanya seperti itu ya. Ya, jadi perlu seperti pertanyaan Mbak Putri tadi, jadi perlu anamnesis terlebih lanjut. Jadi kita sambil melakukan anamnesis, kita melakukan pemeriksaan. Ya, karena kalau pada satu pasangan ya resikonya sebenarnya sangat minimal ya, karena cuman itu saya pasangannya. Jadi kalau memang satu sudah kena ya sudah, dia seperti bola pingpong. Ya, satu disembuhkan, ya ini lagi. Ya. Nah dokter, kanker serviks itu bisakah dicegah dokter?
Ya pencegahannya ya salah satunya yaitu tadi setia dengan satu pasangan, karena infeksi virus HPV human papilloma virus itu mungkin agak sulit ya, karena dia virus jadi dia bisa ya di mana saja virus ya, virus jadi bisa di handuk, bisa di mana saja bisa, jadi ya itu mungkin agak sulit ya. Dan virus itu dia gampang kena kalau daya tahan tubuh kita rendah, seperti ya, dokter. seperti kalau HIV, seperti flu itu kan gampang kita kena kalau memang kita tidak lagi sehat, tidak lagi stabil, itu biasanya gampang kena virus. Ya, jadi pertahankan daya tahan tubuh, real food, olahraga, hindari merokok, ya narkoba, minum-minuman keras itu bisa mudah-mudahan bisa mengurangi. Menikah di atas 20 tahun, setia pada satu pasangan. Ya mudah-mudahan itu semua bisa mengurangi resikonya dengan kesadaran. Antisipasi ya dokter ya. Kesadaran pada diri kita sendiri. Dokter, kanker serviks itu apakah suatu penyakit yang keturunan dokter? Misalnya nih ibunya kena nih kanker serviks, apakah akan menular ke anaknya dokter? Tidak, biasanya. Ya, biasanya. Berarti bukan genetik ya dokter ya? Biasanya kanker itu bukan genetik, tidak seperti kayak diabetes ya. Diabetes itu biasanya ada pembawa gen resesif. Jadi walaupun sudah ada nih kecil-kecil resesif di anaknya, di keturunannya, tapi kalau misalnya anaknya keturunannya itu olahraganya bagus, makanannya bagus, tidak gemuk, pola hidup sehat, itu tetap di dalam bentuk resesif, tidak menjadi dominan. Ya, kalau dia menjadi dominan, misalnya ibunya, misalnya orang tuanya diabetes misalnya, terus anaknya misalnya malas olahraga, gemuk, sering makan makanan yang manis, tidak menjaga pola hidup sehat, ya yang resesif tadi itu bisa muncul menjadi dominan. Kalau dia menjadi dominan, dia menjadi diabetes juga seperti itu. Tapi kalau dia menjaga pola hidup sehat, dia tetap resesif, jadi tidak muncul itu. Jadi ada orang yang orang tuanya diabetes tapi anaknya tidak. Adapun mungkin orang tuanya tidak diabetes, anaknya yang diabetes, seperti itu. Jadi kalau kanker itu biasanya tidak turunan ya. Bukan genetik ya dokter ya. Bukan genetik sih biasanya ya. Baik dokter. Nah, kebanyakan juga orang mengambil jalan untuk berobat menggunakan herbal dokter. Apakah itu baik dokter? Herbal untuk penyembuhan. Aduh, saya terkena nih kanker serviks, bagusnya kalau misalnya saya mengkonsumsi yang herbal dulu gitu. Itu dianjurkan nggak sih dokter ya? Sebaiknya sebelum melakukan herbal, melakukan pemeriksaan dulu ya ke dokter. Kita melihat sejauh mana perkembangannya, ya kita menilai dulu apakah betul itu kanker atau bukan ya. Kemudian untuk herbal itu ya mungkin perlu lebih selektif lah barangkali ya, jangan sampai, karena banyak juga yang biasanya penggunaan herbal akhirnya merusak ginjal, merusak hati. Nah, padahal mungkin si pasien itu mungkin dia lari ke herbal karena takut pakai obat-obat takutnya nanti nanti ginjalnya lagi yang bermasalah. Padahal kalau mengikuti anjuran dokter, apalagi dokter Andini. Padahal dia menghindar untuk konsumsi obat yang diberikan oleh dokter, makanya dia lari ke herbal. Padahal dengan herbal pun ternyata karena penggunaan yang lama, herbal tidak terkontrol atau bagaimana, di luar ini akhirnya malah kena rusak hatinya, rusak ginjalnya, beralih ke cuci darah dan sebagainya, hanya karena penggunaan herbal itu. Jadi perlu selektif lah, atau kalau perlu melakukan pemeriksaan dulu lah. Atau terlambat dokter, untuk ditangani ya dokter ya, sampai kanker itu kembali lagi dari tidurnya gitu ya dokter ya. Kadang juga dia pakai herbal itu, nanti dia parah, habis uangnya beli herbal, baru dia ke dokter. Tidak tergantung ya herbal itu kan tidak masuk dalam BPJS ya. Betul, jadi dia umum dokter. Dia umum ya. Jadi biasanya habis uangnya pakai beli herbal dan sudah parah penyakitnya, baru dia biasanya ke dokter. Nah, pada awal-awal mungkin dia periksa ke dokter, dianjurkan ini itu karena dianggap masih awal, masih dini, masih bagus ini, peluang hidupnya bagus ini. Harus cepat ditangani supaya tidak sampai kanker gitu. Mungkin pre-cancer, mungkin sebelum jadi cancer sudah ditemukan karena pemeriksaan awal, tapi diberikan opsi untuk melakukan pemeriksaan ini atau penanganan ini, tapi pasiennya tidak mau dan mungkin banyak mendengar orang, akhirnya dia beralih ke herbal. Habis uangnya di herbal, akhirnya dia kembali ke dokter dalam keadaan yang sudah parah. Dia ke vaskes dulu dokter, ambil rujukan langsung ke dokter.
Jadi dokter dalam keadaan sudah tidak bisa lagi dokter berbuat banyak. Begitu. Jadi kasihan pasiennya kalau seperti itu. Iya, baik Ya, dokter. Nah, untuk di Rumah Sakit Tajudin Halid Makassar ini dokter Andini bersama dengan dokter spesialis objin lainnya dokter, mengenai layanan poliobjin di Rumah Sakit Tajudin Halid ini menangani kasus wanita kan banyak sekali nih yang terkena mengenai kanker serviks dokter. Tindakan awal yang dokter bersama dengan tim ini untuk pasien, terkhusus untuk wanita ya dokter ya? Ya, jadi biasanya kalau ada pasien masuk dengan keluhan yang kami curigai ke arah sana, biasanya kita melakukan anamnesis yang baik, pendekatan yang baik, kemudian melakukan pemeriksaan fisik, ya fisik yang baik, kemudian kita mengarahkan ya bagaimana dulu dengan pola hidup sehatnya, bagaimana dengan hubungan seksual yang sehatnya, kemudian kita kalau memang perlu kita melakukan IVA, kita melakukan pap smear dan sebagainya. Kalau memang lebih lanjut mungkin akan ada penanganan lebih lanjut juga. Oke, selama ini dokter kalau menangani pasien sering terbuka dokter mengenai keluhannya, kesakitannya, apalagi menjurus ke arah kanker serviks ini dokter. Ya, itu yang perlu karena banyak juga yang gadis ya. Yang gadis ya gadis dokter banyak yang ya banyak yang belum menikah ya, gadis, tapi bagaimana kita mendekatinya secara bagaimana si pasien bisa merasa trust, ada rasa trust, ada rasa percaya, sehingga dia mau mengungkapkan bagian yang dia sembunyi itu tadi. Ya, jadi biasanya bagaimana kita pendekatannya, bagaimana kita melakukan anamnesis yang terarah supaya dia mau terbuka. Karena dengan dia terbuka kita juga bisa menolong dengan maksimal. Kalau tidak terbuka juga pasiennya, dokternya juga biasanya karena informasi yang didapat dokter itu berdasarkan apa yang diungkapkan sama pasiennya. Jadi betul, kalau dia dokter tidak jujur, kita juga berdasarkan apa yang dia bilang, begitu. Jadi biasanya kita perlu pendekatan yang lebih intens ya dokter ya. Oke, baik. Menunggu percaya. Oke, dokter, untuk perempuan ya dokter ya terkena kanker serviks ini, apakah perempuan itu bisa menjalani terapi kehamilan dokter? Misalnya ini wanita ini sama sekali belum memiliki keturunan, tapi terkena yang namanya kanker serviks. Apakah dia bisa memiliki keturunan dokter nantinya untuk ibu yang di atas sekitar 30 tahun? Ya, untuk kasus seperti itu biasanya pernah. Kalau memang dia sudah positif kanker, itu kan harus diperjelas dulu, jadi anamnesis dulu ya, anamnesis dulu, kemudian pemeriksaan fisik, kemudian ditentukan apakah dia masih pre-cancer, belum masuk ke cancer atau sudah cancer, cancernya pun dia stadium berapa. Ada beberapa stadium tingkatan, jadi memang ada tergantung stadiumnya, tergantung umurnya ibu, tergantung punya anak atau belum. Ya itu banyak sekali memang ada beberapa opsi begitu ya, tergantung dengan kondisi pasien. Jadi penanganan itu kedokteran itu art ya, jadi seni. Jadi tidak semua, misalnya 5 perempuan atau 10 perempuan dengan kasus yang sama belum tentu penanganannya sama. Oke, beda-beda ya dokter ya. Jadi tergantung banyak sekali, tergantung punya itu tadi usianya berapa, sudah menikah berapa lama, terus sudah mau punya anak selama berapa lama, sudah pokoknya banyak sekali. Jadi perlu perlu anamnesis lebih baik ya. Tapi untuk yang usia muda dokter sudah mengalami gejala menjurus nih dokter ke kanker serviks untuk usia muda nih dokter ya, belum menikah tapi sudah kawin, gimana dokter? Apakah berpeluang untuk memiliki keturunan itu bisa dokter? Kalau ditemukan pada stadium awal atau stadium dini, misalnya stadium 0 atau 1A1 mungkin ya, jadi ada beberapa stadium itu. Jadi kalau ditemukan stadium awal, jadi itu tadi lebih dini ditemukan, lebih cepat melakukan pemeriksaan, lebih cepat ditemukan penyakitnya, lebih cepat diobati, semakin bagus hasilnya. Semakin bagus hasilnya, dan itu tadi bisa punya anak. Tapi harapan kita jangan sampai perempuan di luar sana itu sampai mengidap kanker serviks. Karena kita tahunya bahwa di dunia ini kanker serviks itu adalah peringkat kedua ya dokter ya. Cukup tinggi kejadiannya di Indonesia ya, karena Indonesia sebagai negara berkembang yang ya penduduknya banyak, anak-anaknya banyak, ya dengan tingkat aktivitasnya juga, tingkat pendidikan, dengan tingkat ekonomi semuanya sangat berpengaruh. Lingkungan juga tentunya dokter ya. Oke, Dokter Anugrah Andini sebagai dokter spesialis objin nih yang menangani banyak sekali kasus dan problematika wanita-wanita yang sudah konsultasi bersama dengan dokter Andini.
Apa harapan dokter Andini mengenai perempuan yang mengidap penyakit kanker serviks ini, dokter? Atau di awal gejala? Ya, mudah-mudahan kita semua dihindarkan dari amin. penyakit-penyakit yang kita tidak harapkan ya, dari penyakit-penyakit yang kita tidak inginkan yang seperti itu ya. Jadi mari kita pasti saya mengajak untuk melakukan pola hidup sehat ya, kita sama-sama. Jadi bukan untuk saya sendiri, tapi untuk kita semua. Mari kita saling mengingatkan untuk kembali ke pola hidup yang sehat dengan olahraga, makan yang real food ya, hindari makanan-makanan yang junk food ya dokter junk ya. food atau yang tidak Yang sehat. kekinian ya dokter ya. Karena godaan-godaan seperti itu sangat besar ya. Aku pun juga ikut tergoda dokter. Dengan kondisi pekerjaan, dengan kondisi waktu yang macet juga di mana-mana, itu mungkin orang akan mencari makanan-makanan siap saji dan itu sebenarnya tidak bagus. Ya, jadi mari kita kembali ke pola hidup yang sehat ya, dengan olahraga, dengan makan makanan yang real food dan setia pada satu pasangan ya. Oke, bukan setia itu setiap lingkungan ada ya dokter. Oke, jadi mengambil positifnya dari dokter Andini bahwa berikan ruang tersendiri untuk diri kita, ruang gerak untuk berolahraga. Ya, kita yang menciptakan. Kita yang menciptakan dokter ya. Bukan mencari waktu, sebenarnya kita harus menyiapkan waktu untuk olahraga, bukan Luar nanti ada biasa. waktu baru kita olahraga, tidak. Kita harus, saya ada waktu untuk olahraga. Saya harus menyiapkan waktu untuk olahraga. Saya harus menyiapkan waktu untuk makan makanan yang real food, makanan sehat. Nah, kita yang menciptakan. Oke, karena kesehatan itu tidak Mahal. ternilai harganya ya dokter ya. Bisa dinilai dengan harga yang tidak bisa dibeli ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Anugrah Andini MKes SPOG sudah menemani kami berbincang bersama mengenai tema kita yaitu kanker serviks. Bisakah dicegah? Bisa kalau kita menanganinya sedini mungkin. Oke, Sobat Healthies, jangan lupa masukan dan juga saran sangat membangun untuk meningkatkan pelayanan kami ya dokter ya di Rumah Sakit Tajudin Halid Makassar, UPF BKTM dan juga UPF BBKPM. Jangan lupa saksikan terus programnya kami di Tor and Care. Kami bicara karena kami peduli. Kami peduli, maka kami bicara. Sampai jumpa Sobat Healthies. Dadah.